Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi, bahagian 6, seri yang kedua, kitab 2 Tawarik, pasal 2, persiapan untuk mendirikan Bait Suci. Selamat membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntunmu dalam memahami sabdanya dan memampukanmu menjadi pelaku firman. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 mandur untuk mengawasi mereka itu. Lalu Salomo mengutus orang kepada Huram, raja negeri Tirus, dengan pesan, "Perbuatlah terhadap aku seperti yang kau perbuat terhadap ayahku Daud, ketika engkau mengirim kayu aras kepadanya, sehingga ia dapat mendirikan baginya suatu istana untuk tinggal di situ. Ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, untuk menguduskannya bagi Dia, supaya di hadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian, tetap diatur roti sajian, dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami. Sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar dari segala Allah. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi Dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Dia? Dan siapakah aku ini, sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi Dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya? Maka sekarang, kirimlah kepadaku seorang yang ahli mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, kain ungu muda, kain kirmizi, kain ungu tua, dan yang juga pandai membuat ukiran, untuk membantu para ahli yang ada padaku di Yehuda dan di Yerusalem, yang telah ditunjuk ayahku, Daud. Kirim juga kepadaku kayu aras, sanobar, dan cendana dari gunung Libanon, sebab aku tahu bahwa hamba-hambamu pandai menebang pohon dari Libanon. Dalam pada itu, hamba-hambaku akan membantu hamba-hambamu untuk menyediakan bagiku sejumlah besar kayu, sebab rumah yang hendak kudirikan itu harus besar dan mentakjubkan. Dan untuk tukang-tukang yang menebang pohon, kuberikan gandum 20.000 kor, jelai 20.000 kor, anggur 20.000 bat, dan minyak 20.000 bat, sebagai bahan makanan bagi hamba-hambamu itu." dan Huram, raja negeri Tirus, mengirim surat balasan kepada Salomo yang berbunyi, "Karena Tuhan mengasihi umat-Nya, Ia telah mengangkat engkau menjadi raja atas mereka." Lalu Huram melanjutkan, "Terpujilah Tuhan, Allah orang Israel, yang menjadikan langit dan bumi, karena Ia telah memberikan kepada Raja Daud seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian, yang akan mendirikan suatu rumah bagi Tuhan
dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Maka sekarang aku mengirim seorang ahli yang penuh pengertian, yakni Huram-Abi, anak seorang perempuan dari Bani Dan, sedang ayahnya orang Tirus. Ia pandai mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, batu, kayu, kain ungu muda, kain ungu tua, lenan halus, dan kain kirmisi. Dan juga pandai membuat segala jenis ukiran dan segala jenis rancangan yang ditugaskan kepadanya, dengan dibantu oleh ahli-ahlimu dan oleh ahli-ahli ayahmu, Tuanku Daud. Baiklah sekarang, Tuanku kirim kepada hamba-hamba Tuanku gandum dan jelai, minyak dan anggur yang telah Tuanku sebutkan itu. Dan kami akan menebang kayu dari gunung Libanon sebanyak engkau perlukan, dan membawanya kepadamu dengan rakit-rakit melalui laut sampai ke Yafo, dan engkau dapat mengangkutnya ke Yerusalem. Lalu Salomo menghitung semua orang asing yang laki-laki yang ada di negeri Israel, sama seperti yang pernah dilakukan Daud ayahnya. Maka terdapatlah 153.600 orang. Dan dari antara mereka, 70.000 orang dijadikannya kuli, 80.000 orang tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 orang mandur yang harus menyuruh orang-orang itu bekerja. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab 2 Tawarik pasal yang kedua. Sedikit perenungan mengenai pasal ini tentang bait suci. Bersama terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat, para nabi dan raja, halaman 29 alinea pertama dan kedua, SDA Bible Commentary volume 2 halaman 1027 alinea pertama dan kedua, dan pena ilham ilahi roh nubuat, kebahagiaan sejati, halaman 54. Terang kecil ini menjelaskan rencana yang telah lama didambakan oleh Daud untuk mendirikan sebuah bait suci bagi Tuhan, dilaksanakan oleh Salomo dengan bijaksana. Selama 7 tahun Yerusalem dipenuhi dengan kesibukan para pekerja yang ikut serta meratakan tempat yang terpilih, membangun dinding penopang, meletakkan dasar alas yang kukuh, batu-batu besar, batu-batu yang mahal, dan batu-batu yang sudah dipahat, dalam memotong kayu-kayu berat yang diangkut dari hutan-hutan Libanon, dan dalam mendirikan rumah Allah yang sangat indah. Terang besar Alkitab 1 Raja-Raja 5 ayat 17. Serempak dengan penyediaan kayu dan batu, ribuan pekerja mengerahkan tenaga mereka untuk tugas itu. Yang menangani pembuatan bait suci ini dan dengan teguh maju di bawah pimpinan Huram-Abi dari Tirus, seorang ahli yang penuh pengertian, pandai mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, batu, kayu, kain ungu muda, kain ungu tua, lenan halus, dan kain kirmisi. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 2 ayat 13 dan 14. Pada zaman Israel kuno, ketika di kaki Gunung Sinai, Musa memberitahukan orang-orang Israel akan perintah ilahi. Biarkan mereka membuat bagiku tempat kudus, agar aku dapat tinggal di antara mereka. Dan orang Israel menyambut perintah itu disertai dengan pemberian yang layak. Mereka datang dari setiap orang yang hatinya tergerak dan setiap orang yang memiliki roh kemauan
membawa persembahannya. Untuk membangun tempat kudus, persiapan luar biasa dan mahal diperlukan. Diperlukan juga sejumlah besar bahan yang paling berharga dan mahal. Namun Tuhan hanya menerima persembahan yang diberikan dengan sukarela. Dari setiap orang yang memberikannya dengan sepenuh hati, kamu akan memungut persembahan bagiku, adalah perintah ilahi yang diulangi oleh Musa kepada jemaat. Pengabdian kepada Tuhan dan semangat pengorbanan adalah syarat pertama dalam mempersiapkan tempat tinggal bagi yang maha tinggi. Seruan serupa untuk pengorbanan diri dibuat ketika Daud menyerahkan kepada Salomo tanggung jawab untuk mendirikan bait suci. Dari orang banyak yang berkumpul yang membawa pemberian sukarela mereka, Daud bertanya, "Siapa yang mau menguduskan pelayanannya hari ini kepada Tuhan?" Panggilan seperti ini seharusnya selalu diingat oleh mereka yang hendak melakukan pembangunan bait suci. Bangunan mewah yang mempunyai keindahan yang melebihi bangunan-bangunan yang lain dan kemuliaan yang tiada tandingannya adalah yang didirikan oleh Salomo dan pembantu-pembantunya bagi Allah dan kebaktiannya. Dihiasi dengan batu-batu permata, dikelilingi oleh ruangan-ruangan yang serba luas dengan penemuan yang luar biasa, dilengkapi dengan kayu aras berukir yang disalut dengan emas. Susunan rumah sembahyang itu dengan hiasan-hiasan gantung yang diukir dan dilengkapi secara mewah juga adalah suatu lambang yang cocok dari gereja Allah yang hidup di atas bumi, yang sepanjang zaman telah dibangun sesuai dengan pola ilahi dengan bahan-bahan yang dihubungkan pada emas, perak, batu-batu permata yang dipahat untuk bangunan istana. Terang besar Alkitab 1 Korintus 3 ayat 10-12, terang besar Alkitab Mazmur 144 ayat 12. Untuk bait suci rohani, Kristus adalah sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Terang besar Alkitab Efesus 2 ayat 20 dan 21. Saudara dan saudariku, apa itu bait suci di bumi? Apakah ini berbicara tentang bangunan? Jawabnya adalah tidak. Tubuh adalah bait Allah yang perlu dibangun dengan perhiasan-perhiasan kekal, yakni kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita dapat menjadi bahagian dari Kristus yang adalah batu penjuru agar bait kudus Allah, yakni tubuh kita ini, dapat berdiri kokoh? Tubuh adalah wadah bagi otak kita, dan melalui otak kitalah Roh Kudus berkomunikasi dengan kita. Tubuh kita adalah bait Allah yang harus dirawat, yang berhubungan erat dengan masalah moral yang penuh dengan konsekuensi kekal. Pemeliharaan kesehatan kita adalah bagian penting dari hubungan kita dengan Allah, sebab di dalam tubuh yang sehat terdapat pikiran dan jiwa yang sehat. Pena ilham ilahi roh nubuat, kebahagiaan sejati mengatakan bahwa kerinduan-kerinduan akan kebajikan dan kesucian memang baik adanya. Tetapi jika engkau berhenti sampai di situ saja, maka tiadalah gunanya. Banyak orang yang hilang sementara berharap dan ingin menjadi Kristen, namun mereka tidak sampai pada titik penyerahan kemauan kepada Allah. Mereka tidak memilih sekarang juga menjadi orang-orang Kristen. Dengan menggunakan kemauan dengan benar, maka perubahan yang menyeluruh akan terjadi di dalam kehidupanmu. Dengan menyerahkan segenap kemauanmu kepada kehendak Kristus, engkau menghubungkan dirimu sendiri dengan kuasa yang berada di atas segala kuasa dan penguasa. Engkau akan mendapat kekuatan dari atas yang menahan engkau supaya teguh, dan melalui penyerahan yang tetap kepada Tuhan Allah, engkau sanggup menghidupkan kehidupan yang baru, yaitu hidup di dalam iman. Allah tidak pernah memaksa kemauan, tetapi rencananya bagi hidup sayalah yang akan mengundang saya.
Maukah saudara dan saya menjadi bahagian dari bait suci Allah yang berdiri teguh hingga kesudahan dunia, berserah kepada Allah, baik pikiran dan dalam kemauan. Selaraskanlah itu dengan kehendak dan kemauan Tuhan. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.